Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan serta ridhonya. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini saya sampaikan tentang sabar dan syukur ya. Jadi sekarang kan fenomenanya galau. Saat ini banyak sekali fenomena galau. Semisal begini, kita bandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika HP belum meledak, maksudnya ketika HP belum menjadi kebutuhan, ketika transportasi bukan menjadi kebutuhan, ketika banyak hal lah yang sebenarnya dulu tidak menjadi kebutuhan atau belum terbayangkan untuk menjadi kebutuhan. Semisal komunikasi. Zaman umpamanya katakanlah tahun 90 ke sana itu komunikasi sangat terbatas. Tidak ada ketergantungan terhadap komunikasi. Tidak ada istilah galau karena tidak mendapatkan informasi dari teman dan sebagainya. Dan biasa saja. Sekarang bandingkan zaman sekarang, seandainya HP kita ketinggalan, apa yang kita rasakan? Pasti gelisah. Tuh, yang kedua, contohnya moda transportasi. Sebelum era zaman saat seperti sekarang ini, di mana bis, kemudian sepeda, pesawat dan sebagainya, sepeda motor sangat banyak. Di tahun 80-an ke sana, tahun 80-an atau 70-an ke sana, banyak sekali orang yang memaksimalkan atau melakukan aktivitas dengan berjalan kaki atau menggunakan hewan seperti kuda dan sapi. Nah, aktivitas itu dilaksanakan dengan tanpa mengeluh. Maksudnya dengan ya dinikmati, disyukuri gitu loh. Walaupun memang terjadi perlambatan waktu, tapi tetap sabar karena hidup pada saat itu ternyata kuncinya adalah bersyukur dan bersabar. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya fisik dan psikis itu makanannya ada fisik badan ini makanannya nasi. Sedangkan psikis atau jiwa lah ya, psikis itu makanannya kepastian. Jadi harapan dan kepastian. Kemudian emosi itu makanannya kontrolnya pengendalian. Sekadar intelektual makanannya ilmu, dan ruh makanannya zikir. Nah, zaman saat ini itu ternyata yang saya pahami, orang-orang itu cenderung kehilangan harapan dan mencari kepastian gitu loh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata rasa syukur itu habis tergilas diganti oleh rasa serakah gitu loh. Sekali lagi begini, banyak sekali, tidak semua ya, banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang ada saat ini terlihat galau, terlihat gelisah dalam menjalani kehidupannya. Karena ternyata
banyak sekali dari mereka yang kehilangan harapan dan kehilangan kepastian. Kenapa kehilangan harapan dan kepastian? Karena hilangnya rasa syukur gitu loh. Nah, rasa syukur inilah sebenarnya yang membatasi harapan dan menciptakan kepastian gitu loh. Sekarang begini, motor mogok umpamanya, pasti mengeluh. Mobil mogok pasti mengeluh. Nggak ada mobil pasti mengeluh. Nggak ada motor pasti mengeluh. Nah, padahal zaman dulu ketika motor itu belum ada, orang itu tidak mengeluh gitu. Artinya apa? Artinya harusnya bersyukur. Semisal begini, umpamanya kita memiliki uang 10 lembar 10 ribuan lah, berarti kan 100 ribu. Dari 10 lembar 10 ribuan itu hilang satu, entah jatuh atau diambil orang. Maka orang sekarang yang terjadi adalah, logika yang terjadi untuk orang sekarang adalah mencari uang yang 10 ribu itu, menafikan atau tidak memikirkan, tidak mensyukuri masih ada 90 ribu yang di kantong atau di dompet itu. Terus berusaha dengan galau, dengan gelisah mencari uang yang hilang 10 ribu itu, dengan berpikir seandainya ada uang yang 10 ribu itu ketemu, maka dia masih memiliki atau uangnya utuh kembali menjadi 100 ribu. Nah, berandai-andai dalam hal ini itu kan sebenarnya tidak pasti. Sekali lagi, berandai-andai itu tidak hal yang tidak pasti. Maka bagaimana caranya menjadikan sesuatu itu pasti? Berhenti berandai-andai, kemudian diganti dengan rasa syukur. Alhamdulillah masih ada 90 ribu gitu loh. Nah, saat ini masyarakat itu lebih banyak melihat aspek negatifnya gitu. Selalu melihat sisi negatif, Dan memang melihat sisi negatif itu lebih mudah daripada melihat sisi positif. Itu dalam segala hal. Mencari kejelekan orang itu lebih mudah daripada mencari kebaikannya gitu loh maksudnya. Sehingga ketika kita mendapatkan atau mencari kejelekan orang, itu yang muncul bukanlah rasa syukur, tapi malah menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan harapan dan ketidakpastian. Semisal begini, corona lah, kita ambil sisi negatif, kita lihat sisi negatifnya. Dengan banyak jumlah korban, dengan segala macam lah, dengan efek-efek segala macam. Jika kita melihat sisi negatifnya, maka yang terjadi adalah penggantungan harapan dan hadirnya ketidakpastian. Sekarang kan banyak berpikir begini, ini kapan corona berakhir? Seolah-olah menunggu bahwa corona ini harus berakhir. Padahal menurut saya kita ambil sisi positifnya saja, tinggalkan negatifnya, sehingga datanglah kepastian gitu loh. Semisal begini, anggap saja corona ini tidak akan berakhir. Sudah, anggap saja tidak akan berakhir. Maka ya kita jalankan aktivitas seperti biasa saja. Dengan adanya corona, alhamdulillah kita bisa lebih banyak berkumpul dengan keluarga umpamanya. Walaupun ada penghasilan yang berkurang, tapi kan aktivitas juga berkurang. Jadi ketika kita melihat sesuatu dari sisi negatif, maka yang hadir adalah ketidakpastian. Yang hadir adalah hilangnya yang hadir adalah ketidakpastian dan ketidakpastian harapan. Tapi ketika kita melihat sesuatu dari sisi positif, maka yang hadir adalah rasa syukur. Nah, jadi saat ini adalah hilangnya rasa syukur akibat dari
keserakahan dalam mengejar ketidakpastian. Kemudian yang kedua, hilangnya rasa sabar. Rasa sabar ini memang bukan berarti sabar itu diam, tapi semua sabar itu bisa kita manage sebagai terukur gitu aja. Jadi semua harus terukur sesuai dengan indikatornya, itulah sabar gitu. Orang dikebukin sabar diam, bukan begitu. Sabar itu kita letakkan sesuai dengan proporsinya lah gitu. Nah, kehilangan kesabaran ini lebih dimaknai pada semacam pemberontakan terhadap situasi yang dia tidak inginkan gitu loh. Padahal sebenarnya apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk kita dapatkan. Jadi sebenarnya Allah selalu memberikan apa yang terbaik buat kita, tapi kadang kita melihatnya itu tidak baik gitu loh. Maka bahasanya apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, apa yang jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Nah, ketidakterimaan kita terhadap situasi ini itu yang seringkali menimbulkan ketidaksabaran dalam diri kita. Ya seperti halnya corona ini. Tidak sabar untuk menyatakan kapan corona ini berakhir gitu. Padahal ya sudah dijalani saja gitu loh. Ketidaksabaran ini nanti juga terkait dengan masalah rasa syukur tadi. Jadi sabar dan syukur ini selalu berkelindan, selalu terkait. Jangan dipisahkan, sabar syukur. Itu. Jadi mari kita menjadi orang yang sabar sesuai dengan proporsi, dan mari kita selalu menjadi orang yang bersyukur dengan menciptakan kepastian dan menghilangkan ketidakpastian. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.